Salam. Halo teman-teman, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kalian nontonnya kapan. Selamat datang di podcast Santri Hijau, suara santri untuk bumi. Kali ini kita akan membahas topik penting nih. Jangan di skip-skip ya videonya, simak sampai selesai videonya. Tapi pertama-tama, kenalin dulu dong. Namaku Sihni dari kelas 101. Dan namaku Galih dari kelas 10-2. Kali ini kita akan membahas tips hemat air di pondok. Karena kalau nyari air di pondok tuh kadang lebih susah daripada nyari sinyal HP. Jadi krisis di pondok itu susah banget teman-teman. Yang bak yang tadinya full itu langsung habis kalau lagi krisis air di pondok. Ya kayak temen pas minjem dompet lah. Bener juga ya. Santri juga butuh yang namanya air sih ya, buat minum, buat wudhu, buat mandi, buat nyuci baju dan lain-lain gitu. Ada satu riwayat keren nih. Diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah berwudu pakai satu dam. Ya satu dam air itu sama saja kayak satu botol air mineral kecil. Hah? Serius? Ya bener aja. Iya beneran. Makanya kita kudu belajar bareng nih. Gimana cara tips hemat air tapi tetap nyaman kita. Jadi episode kita yang pertama ini spesial banget nih guys, karena kita kedatangan tamu yang penting. Beliau ini adalah Lurah Pondok Pesantren Nahdlatul Ilmi, Ustadz Alwi Hidayat. Tepuk tangannya. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik sekali. Dan ceritain dong kegiatan santri apa aja sih yang sering boros air? Kalau mau cerita terkait santri yang boros air, itu tidak lain ya, santri itu ketika mandi, ketika nyuci baju, karena mungkin dari santri di pondok Nahdlatul Ilmi itu banyak ya. Jadi mungkin ketika menggunakan air di saat bebarengan mencuci baju itu juga bisa menjadikan boros, atau ketika santri itu mandi sambil menyanyi, nah itu kan bisa itu, atau dalam ketika wudhu terus sambil ngobrol, ataupun ada yang usil nih, jahil, ketika mau mandi kerannya dilepas. Nah, mungkin seperti itu. Ya gimana sih Tat caranya hemat air tapi kita tetap nyaman loh. Hemat air tapi kalian tetap nyaman. Ya, itu sih tergantung kalian sendiri ya. Kalian yang sebagai pelaku, kalian yang sedang menjalani atau yang menggunakan air itu sendiri. Semua itu tergantung kalian. Kalau kalian itu bisa memanage waktu dalam penggunaan air, insya Allah air itu ya nyaman buat kalian sendiri. Contohnya seperti ketika santri itu sudah disuruh bersih-bersih, kemudian pengisian baknya itu yang perlu diperhatikan kan, berarti ketika bak mandi itu diisi terus kaliannya lupa nutup air, itu kan menjadi boros. Jadi intinya itu ya tergantung di kalian semua lah untuk menjadikan air itu digunakan oleh kalian semua kok ngerasa nyaman, ya kembalinya ke diri kita semua yang sedang melakukannya. Yang penting kita itu ya tahu lah, karena
keterbatasan air. Kadang-kadang di pondok pesantren itu ya tidak sebanyak yang di sana-sana ya, karena untuk di pondok Rodotul Ilmi itu kan air itu kan kebanyakan dari sumur bor ya. Sumur bor itu terkadang ya menunggu hujan, kadang-kadang menunggu hujan untuk di rendapan air di bawah itu banyak. Kalau musimnya musim enggak hujan ya, musim kemarau itu kan harus tahu lah posisi kita yang sebagai pengguna air harus lebih menghemat. Intinya semua itu ya tergantung pada diri kita semua. Iya. Seperti itu kan. Iya, jadi mulai dari kesadaran diri kita masing-masing, kembali lagi ke diri kita masing-masing. Iya, begitu ya, Kak. Tapi Dad pernah nggak sih ya di pondok itu krisis banget air sehingga sampai tayamum, Dad? Pernah nggak? Untuk seperti itu kayaknya belum pernah. Iya. Belum pernah karena kadang kan sumber air bukan hanya dari sumur bor, kadang ada panci mas. Jadi, mungkin sumur bornya enggak nyala atau enggak keluar air, panci masnya keluar. Jadi belum pernah kayaknya kok sumur bor enggak keluar air, panci mas enggak nyala, itu kayaknya enggak pernah. Tapi gimana, Ted? Zaman Ustadz waktu masih nyantri itu masih enak zaman sekarang apa zaman dulu, Ustadz? Kalau yang seperti itu ya di zamannya saya sendiri kan mungkin kapasitas santrinya itu kan sedikit. Oh Jadi iya. mungkin nyaman banget penggunaan air, santrinya sedikit. Iya. Untuk sekarang kan santrinya banyak, jadi ya rebutan lah untuk memaksimalkan air itu buat sendiri. Ini seperti itu. Ya pernah nggak, Ted, kayak apa ya, di pondok tuh airnya habis terus ke sungai boleh nggak, Ted? Oh, kalau itu sih ya mungkin menjadi kebiasaan yang turun-menurun mungkin ya. Iya. Dari zamannya saya punya pernah, cuma kan nggak separah sekarang karena Iya. mungkin sudah banyak banget santrinya, terus ngantri di biasanya lama. Mungkin Banyak. ke sungai. Tapi kalau saya di rumah ya nggak sesering sekarang, cuma buat iseng-iseng Healing. enak Iya. ke sungai sambil keluar paling Ya kayak udah adat istiadat ya dari dulu ya, Ted. ya turun temurun itu kan. Ya terima kasih ya, Ted. Ini moga-moga para santri dan para penonton bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diamalkan, Ted. Iya. Ya buat para penonton ya yang ingin mondok, jangan pernah takut akan kehabisan air. Itu semua cobaan agar kita lebih semangat. Di dalam hidup pasti ada masalah, semuanya pasti ada masalah. Jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau sampai ada orang yang bilang mondok sih ngapa. Jangan sampai seperti itu. Biarkan mereka yang bilang seperti itu. Jujur saya dulu awal-awal mondok memang ada dari saudara yang bilang kalau buat apa sih mondok, sekolah luar aja. Tapi setelah saya alhamdulillah di sini 4 tahun mondok sudah betah dan sudah merasakan bagaimana mondok itu jauh berbeda dari omongan orang, sangat berbeda. Jadi ketika kita akan melakukan hal, jangan pernah melihat omongan orang, jangan mendengarkan omongan orang. Kita lakukan dulu. Memang kritikan itu memang ada. Jadi kita harus
semangatlah berani dalam mencoba. mencari ilmu, mencoba. Jangan takut untuk mencoba. Siapa tahu kita dalam mondok bisa tahu ilmu-ilmu akhirat. Kayak tadi contoh, kalau nggak ada air, kita bisa tayamum. Kita tahu harus bagaimana, harus kayak apa. Kita tahu bagaimana rasanya prihatin. Karena jangan dibiasakan hidup senang. Biasakanlah hidup susah, karena kesenangan tidak datang selamanya. Jadi mungkin itu saja untuk episode kali ini. Bagi teman-teman yang mau nanya tentang seputar pondok bisa langsung tanyain langsung di bawah ini ya, di kolom komentar bisa langsung tanyakan saja. Nantikan episode kita selanjutnya. Jangan sampai terlewatkan ya. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Santri Hijau, suara santri untuk bumi.